Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, shalom, Pak. Ya, doa kita bersama semuanya kita sehat-sehat, ya, Amin. hidup dalam sejahtera dan terus mengalami berkat dan perjumpaan dengan Tuhan. Amin ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersuka cita karena pemeliharaan-Mu senantiasa ada di dalam diri kami. Bapa, biarlah pada hari ini kami bersama-sama sharing kebenaran firman-Mu dengan tema perhatikanlah keadaan-Mu, agar kami dapat melihat maju mundurnya kehidupan kami di dalam Tuhan dan sejauh mana dampak yang telah kami berikan kepada lingkungan kami, orang-orang di sekitar kami setelah kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bertemu kembali di dalam komunitas The Power of Love. Ya, kiranya semuanya pengurus, Bapak Pastor Bakti beserta tim semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, sehat selalu. Ya. Amin, Pak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ini sangat penting, gitu ya. Kenapa tema ini sangat penting, yaitu perhatikanlah keadaanmu, gitu ya. Karena, gitu ya, jika kita tidak memperhatikan keadaan kita, gitu ya, jika kita tidak memperhatikan keadaan kita, maka kita tidak akan tahu sudah sejauh mana kita ada di dalam Tuhan. Ya, kita akan merasa bahwa semuanya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita masih hanya berpusat kepada diri dan kepentingan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa, ya, dari gambar ini kita kembali diingatkan, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung atau kematian Yesus Kristus dan juga Paskah kebangkitannya. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Nah, firman Tuhan berkata bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasih karunia yang begitu besar, pertolongan dan pimpinan Tuhan yang begitu besar kepada saudara dan saya akan terlihat sejauh mana respon kita, yaitu bagaimana kita bersikap dan berperilaku dengan baik, gitu ya, setelah kita hidup. Apakah memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita mencerminkan kasih karunia Tuhan, atau malah sebaliknya, ya, sama sekali tidak ada arti atau maknanya sama sekali. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan agar kita mengambil sebuah keputusan yang penting. Dan untuk itu Rasul Paulus telah memberikan suratnya, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, gitu ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini penting sekali saya sampaikan bahwa, gitu ya, jika saudara dan saya setelah di dalam Kristus kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri, maka kita akan banyak mengalami kesulitan, gitu ya, kesulitan dalam hidup ini karena kita akan dipengaruhi oleh, ya, persoalan-persoalan internal kita, ya, sehingga orang lain di sekitar kita masih melihat kita sama saja seperti dengan mereka yang belum mengenal Tuhan.
atau yang masih memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Kristus, sehingga mereka tidak begitu tertarik untuk mengenal Yesus Kristus karena sikap dan perilaku kita. Itu sebabnya di dalam catatan yang sangat penting di dalam Injil, Matius 12 ayat 33, dalam nats kita, Yesus sendiri menyampaikan beraneka ragam corak manusia. Apakah itu para pengikutnya, yang bukan pengikutnya, ataupun mereka adalah orang-orang yang kita katakan nabi palsu atau guru-guru palsu. Semuanya dinilai dengan cara yang sama, yaitu jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi pohon itu dikenal dari buahnya. Jika kita benar ada di dalam Kristus, maka orang lain akan melihat apakah benar atau tidak kita di dalam Kristus adalah dari buah yang kita hasilkan atau yang keluar dari pohon tersebut. Nah, itu akan dilihat. Sehingga ketika orang melihat saudara dan saya bahwa ternyata buah yang keluar dari diri kita itu, setelah kita katakan kita di dalam Kristus, ternyata adalah buah yang tidak baik, maka itu akan dikatakan pohonnya juga tidak baik. Berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus itu adalah katakanlah sebagai pribadi yang baik, ketika dia menjadi anak manusia, sebagai Mesias yang telah berkorban, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, adalah benar-benar pribadi yang baik. Kedua, benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu terlihat dari buah-buah yang saudara dan saya hasilkan. Nah, ini penting supaya menjadi satu pemikiran yang sangat serius, bahwa jika memang kita telah menerima kasih karunia di dalam Tuhan dan yakin bahwa kita pasti masuk surga dan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, jalan yang lurus untuk sampai kepada Bapa di surga, maka orang akan melihat dari buahnya. Jadi bukan saja di antara saudara dan saya akan melihat buah-buah yang keluar dari hidup diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita juga akan melihat. Gitu, Nanti orang akan mengatakan, untuk apalah dia punya pengetahuan yang baik, untuk apalah dia ikut ibadah dan lain-lain, untuk apalah dia punya status pendidikan teologi, atau jabatan gerejani sebagai penginjil, penatua, atau pendeta, tetapi buah-buahnya tidak menunjukkan hal itu. Nah, hal itu tentu saja tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 15, kita tahu, Yohanes 15 ini berbicara Tuhan kita sebagai pokok anggur. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi jika Yesus mengatakan aku adalah pokok yang benar, maka setiap orang yang ada bersama dengan dia atau di dalam dia haruslah menghasilkan buah-buah yang baik dan yang benar juga. Dan Bapakkulah pengusahanya. Tentu saja sebagai pengusaha, istilahnya ownernya, kira-kira dalam pengajaran dalam Yohanes 15, ingin memetik buah yang ada di dalam pohon tersebut atau di ranting tersebut. Nah, Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, itu dipotongnya. Nah, kita perhatikan baik-baik pernyataan ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Kenapa Tuhan harus memotong setiap ranting yang tidak berbuah? Karena dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi jika seseorang di dalam Kristus tidak berbuah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, maka tidak akan jelas nanti sebenarnya aku ini pokok anggur yang benar atau tidak, kata Yesus. Jadi siapa Yesus jadi tidak jelas, bahkan memberikan image yang buruk, image yang jelek,
gambaran yang jelek tentang Kristus. Nah, itu sebabnya ini dipotongnya. Dia sangat tegas hal itu. Dan setiap ranting yang berbuah, nah ini istimewa, dan setiap ranting yang berbuah, jadi kelihatan buah-buahnya dari orang yang tinggal dan percaya pada Yesus, maka dia katakan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan. Jadi ada dua hal yang penting kita ketahui. Jika saudara tidak berbuah, maka orang tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan itu bisa menyesatkan, ya, menimbulkan kekeliruan. Tetapi jika berbuah yang benar, maka Yesus sangat bersukacita, Bapa sangat bersukacita, dan itu akan dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Itu adalah kerinduan yang memang harus kita kabulkan bersama Tuhan. Nah, salah satu pengajaran yang penting dari Yesus Kristus adalah Yohanes 8 ayat 12. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, atau barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan saja menjadi anak-anak Tuhan. Itu dalam Yohanes 1 ayat 12. Dan dia bukan hanya sekedar menjadi anak-anak Tuhan, tetapi ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, jadi kalau dia menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi orang tersebut berjalan dalam kegelapan, tentu tidak selaras, ya, tidak sesuai. Dan hal ini akan membingungkan orang. Kok anak-anak Tuhan kelakuannya begitu? Ya, sebagai suami kok dia kasar sekali dengan istrinya dan lain-lain. Sebagai istri kok kelakuannya seperti itu kepada suaminya. Sebagai orang tua kok begitu perilakunya kepada anak-anaknya. Ya, sebagai anak kok begitu perilakunya kepada orang tuanya. Seakan-akan memberikan gambaran agama yang lain menjadi lebih baik daripada pengikut-pengikut Kristus. Ini berbahaya. Ya. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan keadaan kita dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar tahu, menyesal, mengaku berdosa, lalu merasa nyaman ya dengan keyakinannya sendiri, dosanya sudah diampuni, lalu kembali lagi berkelimang dalam kegelapan. Itu namanya tidak lucu, kita bilang. Ya. Tidak lucu, dan itu akan menyedihkan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Yesus menginginkan agar buah dalam hidup kita bersama Kristus itu benar-benar berfaedah. Orang lain bisa memetiknya dan merasakannya, memang buah ini sangat enak, lezat, indah kelihatannya, dan semuanya baik. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, jika ada orang Kristen berkata, Pak, perbuatan-perbuatan baik saya, hidup saya, nggak mestilah dilihat orang. Bagaimana kehidupan rumah tangga saya, nggak perlulah dilihat orang. Ya, seakan-akan nanti kelihatannya begini. Itu perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru Yesus berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, ini penting kita renungkan dengan baik. Itu sebabnya ketika para rasul melakukan pelayanan yang pertama, ya, murid-murid Yesus yang pertama, generasi Kristen yang awal mulanya, bahkan pengikut Kristus yang awal mulanya, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2, setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dibaptis dan bertekun dengan pengajaran, tercatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Puji Tuhan, ada persekutuan yang baik di antara sesama umat Tuhan yang pertama. Mereka juga bertekun dalam pengajaran, mengikuti pengajaran dari murid-murid Tuhan, yaitu karena mereka sudah terima Yesus, dibaptis, dan ajarkanlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, dilakukan para murid. Ayat 47 dikatakan, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang. Puji Tuhan. Ya. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah orang-orang di sekitarmu sudah menyukai dirimu? Ya. Karena buah
yang keluar dari kehidupan kita, baik itu perkataan kita, pemikiran kita, sikap perilaku kita, itu sudah disukai. Suami istri sudah saling menyukai, orang tua dan anak sudah saling menyukai, persaudaraan abang adik, kakak adik sudah disukai. Karena ciri khas dari anak Tuhan dalam Matius 5 dikatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Dan buahnya oleh karena mereka disukai, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu adalah satu sisi yang harus kita lihat di dalam percayaan kita kepada Tuhan, yaitu perubahan karakter, sikap, dan perilaku kita. Ya, bukan pasihnya atau pengetahuan kita yang baik. Walaupun kita katakan pasih dan pengetahuan yang baik itu adalah sesuatu penghantar untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi pengetahuan kita, ketekunan kita mendengar firman Tuhan, ya, taunya kita kebenaran firman Tuhan bisa berbicara, mengajar, pengkhotbah, dan lain-lain. Tetapi jika kita tidak melakukannya, maka pengetahuan kita itu tidak berdampak sama sekali ya di dalam hidup kita, dan tidak berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah satu kerugian yang besar. Ya, satu kerugian yang besar. Dan hal itu tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi perhatikanlah keadaanmu, bahwa di dalam Kristus, karakter kita di dalam Tuhan, pola pikir kita, perkataan kita, sikap dan perilaku kita, itu membawa damai dan disukai banyak orang. Yang kedua yang perlu kita ketahui itu adalah, kita perhatikan keadaan kita, karena ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, nah, Tuhan telah memberikan amanatnya kepada kita, ya, agar kita menjadi saksi kepada setiap orang. Setelah karakter hidup kita dirubah menjadi karakter yang baru, yang menyerupai Yesus Kristus, seorang pribadi yang lemah lembut, rendah hati, ramah, ya, penuh dengan kesabaran dan yang lain, tentu saja itu tidak cukup jika hal itu tidak bermanfaat untuk ya, memberikan dampak yang lebih jauh, yaitu saudara dan saya pergi untuk menjadikan orang murid Yesus, pengikut Kristus, membaptis mereka dan mengajarkan kepada mereka agar terjadi multiplikasi. Ya. Tanpa keteladanan, saudara dan saya akan sulit mengalami hal itu. Karena amanat agung Tuhan Yesus harus dilakukan dengan keteladanan, sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus. Karena nanti setelah orang itu bisa menerima Yesus, karena Tuhan melawat mereka, apakah itu dengan menyembuhkan penyakit mereka, mengusir setan dalam hidup mereka, terbentuknya suatu perdamaian dalam rumah tangga mereka atau dalam kehidupan mereka setelah berjumpa dengan Tuhan dengan pelayanan saudara dan saya, maka saudara dan saya harus mengajar mereka untuk melakukan perintah Tuhan, untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa melakukan hal itu kalau diri kita sendiri belum mengalaminya? Ya, hanya berteori-teori saja, tentu saja tidak bisa, ya, karena nanti ya mereka akan menjadi bingung sebenarnya bagaimana ya setelah percaya pada Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, sebagaimana yang telah engkau alami, sebagaimana engkau telah aku muridkan, sebagaimana engkau telah aku ajarkan, dengan kepanjangan sabarku, kekayaan kemurahanku, kelapangan hatiku, sehingga akhirnya engkau mengenal aku dengan benar, dan engkau mengambil keputusan untuk bertobat, yaitu untuk mengasihi aku dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus memahami hal ini, ya, maka Rasul Petrus menulis suratnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, ini penting. Ya. Jadi yang kedua, perhatikanlah keadaanmu. Jika saudara dan saya sudah mengalami perubahan karakter, biarlah saudara dan saya juga dipergunakan sebagai batu hidup. Gitu ya. Sebagaimana Yesus Kristus adalah batu hidup. Maka anak-anaknya juga jadi batu hidup. Bukan batu yang mati. Gitu ya.
batu hidup, yaitu untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi ada tujuannya, ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan, untuk menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas mereka, dan mereka menjadi pohon terbanding kebenaran, tanaman Tuhan yang memperlihat keagungannya dalam hidup mereka, sebagaimana itu telah engkau alami dalam kehidupanmu bersama Tuhan. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan, apakah kita sudah mengalami hal seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, saya sudah melakukan hal itu, Pak, tapi cuma sekilas melalui tulisan-tulisan, melalui Zoom, melalui ini. Tuhan bilang, itu hanya pengantar. Nah, ya, yang realitanya adalah kamu harus bertemu, bertatap muka, bertemu langsung dengan orang-orang di sekitarmu, ya, untuk menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Agar kemuliaan yang ada di dalam dirimu yang telah kuberikan, kata Yesus, itu terpancar kepada mereka. Nah, ini yang penting harus kita lihat. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ada satu perumpamaan yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Nah, saudara harus perhatikan benar hari ini. Jika Lembaga Alkitab Indonesia memberi katakan pohon ara yang tidak berbuah, boleh-boleh saja ya untuk memberikan temanya. Tetapi dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini memiliki pesan yang sangat penting. Dia katakan di dalam kebun anggurnya ada tumbuh satu pohon ara, kita bilang aja. Jadi ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Jadi kalau kebun anggur itu berbicara adalah hadirat Tuhan, jemaat Tuhan, lingkungan hadirat Tuhan, mendapatkan perawatan, mendapatkan nutrisi, pemeliharaan sama seperti pokok anggur. Yesus memperlakukan pohon ara ini sama. Semua fasilitas, kasih karunia, kebaikan, dan lain-lain yang dibutuhkan pohon ara sudah diberikan oleh Yesus di kebun anggur. Tetapi ketika dia datang melihat pokok anggur ini, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur. Dia tidak berbicara langsung kepada pokok anggur karena ini adalah metafora ya atau perumpamaan dalam pengajaran Yesus. Yesus berkata terus terang, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Bahaya nih Bapak Ibu. Jadi ada tenggang waktu. Sudah 3 tahun. Nah, ini berbicara 3 tahun ini katakanlah ya perjalanan Yesus nanti hanya 3,5 tahun. Katakanlah 3 tahun nggak mutlak harus 3 tahun pas bisa lewat ya. Jadi ada masa waktu. Jadi selama 3 tahun pohon ara ini telah mempergunakan waktunya untuk mengambil semua nutrisi, ya, energi, ya, segala sesuatu dari kebun anggur ini. Tetapi dia katakan, dan aku tidak menemukan buah pada pohon ara ini. Ah, tebanglah pohon ini. Yesus tegas mengatakan, tebang pohon ini. Nah, untuk apa dikatakan? Dikatakan di situ, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ini tegas sekali. Jadi kita harus berbicara tentang Tuhan, Tuhan yang menyatakan dirinya, bukan Tuhan yang kita buat-buat. Ya, kadang banyak orang Kristen menciptakan Tuhan Yesus maunya sendiri. Ah, nggak apa-apalah, Tuhan mengertilah, Tuhan begitulah, pokoknya nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Tapi jelas di sini katakan sudah 3 tahun tebang. Tetapi yang paling penting di sini catatannya adalah untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Artinya begini, untuk apalah orang kalau ini bicara tentang manusia, untuk apalah dia ini menerima kasih karuniaku? Doa-doanya ku jawab, kesalahannya ku ampuni, aku memberkati hidupnya, belas kasihan, kekayaan, kemurahanku sudah kuberikan kepadanya. Tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Maka kita harus garis bawahi, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Itu menerima kasih karunia, tebang. Puji Tuhan memang penjaga itu mengatakan dengan lemah lembut, Tuhan, kira-kira gitu, atau Tuhan,
biarlah berikan waktu 1 tahun lagi. Nanti saya cangkul sekitarnya, saya pupuk. Ini kan berarti mendapatkan perhatian dari petugas penata layanan yang ada di kebun anggur itu. Semua nutrisi, energi, perhatian diberikan kepada pohon ara ini. Nah, dan dia sadar, dia berkata, jika tahun depan dia tidak berbuah, tebanglah pohon itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berani mengatakan dengan jujur di dalam kasih karunia Tuhan, banyak orang-orang yang mengatakan kepercaya pada Yesus, tapi telah menyia-nyiakan, membuat percuma semua kasih karunia dan kebaikannya. Sesungguhnya sekalipun dia hidup, tetapi dia sudah ditebang, ya, sudah ditebang dari kebun anggur. Ditebang itu berarti sudah tidak lagi di kebun anggur itu. Pak, tapi dia masih hidup. Ya, Tuhan bilang, aku ini baik kepada semua orang. Matahariku, bulan, hujan, itu tidak hanya untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Bukan hanya untuk orang Kristen. Semua manusia di dunia ini mendapat berkat. Bahkan, perhatikan saja. Bukankah orang-orang yang tidak terima Yesus sekalipun, mereka di dunia ini bisa hidup, bisa sukses. Gitu ya. Tetapi, pohon ara ini ditebang oleh Tuhan. Sering kasih, bagaimana saudara dan dengan saya? Jika saudara dan saya setelah hidup bersama Tuhan sekian lama, ya, ternyata ketika saudara lihat diri kita, kita perhatikan, hidup terus susah, tidak ada buah-buah yang baik, ya, baik itu kita sembunyi dan tidak memberikan dampak kepada orang lain, ya, hanya, ya, bermain di lingkungan-lingkungan kecilnya sendiri. Perhatikan keadaanmu. Jangan-jangan engkau sudah seperti pohon ara yang tidak berbuah dan ditebang. Nah, ini kita perhatikan baik-baik. Sehingga kita berteriak bagaimanapun, Tuhan tidak menjawab secara khusus sebagai anak-anaknya. Tapi Tuhan tetap memberikan berkat sebagaimana orang yang di luar Kristus pun mendapatkan berkat dari Tuhan selama dia hidup di muka bumi ini. Nah, sebagai penutup, ya Bapak Ibu dikasihi, kita harus ingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena jika saudara dan saya tetap di dalam Dia seperti ranting itu, maka saudara cenderung akan berbuah dan terus berbuah. Karena Yohanes 15:4 dan 5 mengatakan, jika kamu tidak tinggal di dalam aku tidak tinggal di dalam engkau, kamu tidak akan berbuah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Nah, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar dan dibangun artinya akar itu akan masuk ke dalam tanah untuk mengambil nutrisi-nutrisi. Artinya sifat, karakter, segala sesuatu dari kerajaan surga yang mencerminkan gambaran Kristus mengalir di dalam hidup saudara dan saya. Dan akhirnya saudara dan saya akan terlihat terus bertumbuh dengan baik dan berbuah. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika masalah dalam hidup ini, atau saudara ingin menyelesaikan masalah orang lain, iman saudara semakin teguh. Sekalipun begitu banyak gelombang atau situasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Dan sebagai penutup, Rasul Paulus mengatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita bisa menyukuri dalam hidup kita apapun yang terjadi, ya, tidak hidup dalam keluh kesah, tidak hidup kenapa begini Tuhan, kenapa begitu, karena kita terlalu banyak hidup untuk diri kita sendiri, untuk suami, istri, anak-anak, untuk ya pokoknya untuk hal-hal. Tapi Tuhan bilang, untuk aku dia tidak berbuah sama sekali. Ya, karakternya tidak berbuah, tidak mau peduli terhadap jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Ini hal yang tidak disukai Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga tidak heran suatu saat kelak Tuhan Yesus berkata seperti di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendakku. Sekalipun engkau berkata, aku telah bernubuat mengusir setan dan lain-lain. Nanti pada waktunya
Nah, itu peringatan yang sangat penting. Nanti pada waktunya, pada waktu akhirnya, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, hai kamu yang melakukan kejahatan. Kita buat catatan di situ, hai kamu yang melakukan kejahatan. Jadi di dalam Kristus tidak ada lagi bentuk kejahatan sekecil apapun ada di dalam sedap kehidupan anak-anaknya, agar mereka bisa menerangi orang di sekitar mereka yang hidup di dalam kegelapan dan menjadi teladan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bahwa kami harus memperhatikan keadaan kami dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Mungkin saja saat ini keadaan kami hanya berputar-putar dalam persoalan-persoalan internal kami. Baik itu mengenai makanan hidup, masa depan, istri, suami, anak-anak, dunia pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Bahkan sampai berputar-putar kepada pelayanan-pelayanan semata, tanpa memperhatikan bagaimana keadaan kami yang sesungguhnya. Apakah kami sudah bertumbuh dan berbuah, dan terus makin berlipat ganda, berdampak, disukai orang, bukan karena kami kaya, bukan karena status kami, tapi karena perbuatan-perbuatan kami yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan, apapun sebutannya, kami senantiasa menghasilkan buah yang baik. Sehingga orang yang melihat dan memetiknya, mereka berkata, sungguh aku melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan berterima kasih atas segala pencerahan-pencerahan, solusi-solusi yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, kami berjalan di atas kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang menyatakan kesalahan kami, yang membuat kami mampu untuk memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam segala kebenaran. Sehingga ketika kami suatu saat kembali berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memeluk kami dengan cinta kasih yang dalam dan memuji kami bahwa kami adalah anak-anak-Nya yang berkenan kepadamu dan telah melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga, melalui dan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.